Independen Prabu Squad. Komitmen, tanggung jawab, terpercaya. Mantap! Sebagai awal kita jalan sebagai juri lintas IO ya. Jadi juri antar IO di Prabu Squad. Untuk hari ini untuk pengurus, jadi bisa dilihat di monitor untuk pengurus dan wakilnya Mas Panca. Untuk sekjennya kita nggak tahu kedepannya kita nanti kayak apa, namanya juga bismillah usaha. Jadi nanti untuk hal-hal terkait juri, terkait apapun yang ada di Prabu, nanti urusannya sama Mbak Kasti. Ya, jadi kita menawarkan keluar, ya enggak tugas humas sih, semua tim Prabu nanti kita bantu, cuma yang utama nanti humas. Jadi nanti humas itu ya siapa tahu nanti kedepannya kita punya media tersendiri Mas Harto gitu. Nah gitu. Jadi tugasnya humas ya Mas Harto sama Mas Yoga dibantu. Untuk sementara emang kita pengurusnya kita ambil dari tim-tim juri kita sendiri. Ya langkah awal lah. Untuk kedepannya nanti kita juga nggak tahu. Namanya kita yang penting usaha dulu. Nggih. Untuk bendara ya ini tukang nyekel duit ya, hati-hati ya. Nanti yang bawa Mas David sama Mas Heri di Barieri, tapi hati-hati Pit. Kadal itu tukang rayu itu. Apa itu Prabu Squad? Prabu Squad merupakan organisasi kelompok perkumpulan juri independen lintas IO. Berarti lintas IO itu yang didirikan guna menciptakan juri yang profesional, juri yang mandiri, serta juri berintegritas dan jujur. Itulah Prabu Squad. Jadi tolong dipedomani, Prabu Squad itu merupakan organisasi kelompok perkumpulan juri independen lintas IO yang didirikan guna menciptakan juri yang profesional, juri yang mandiri, serta juri yang berintegritas dan jujur. Sing buri dewi itu loh, sing wabot biasanya. Tapi bisa, gitu. Harus bisa. Yang paling utama Prabu Squad kita apa? Juri mandiri. Jadi tolong kalau bertugas ya meskipun jenengan tugas di gantangannya bukan Prabu, tetap tolong ya bawa nama Prabu. Karena apa? Jenengan setelah ini wis ngertine sampean iku jurine Prabu. Jadi mlaku sakmaku elekmu apik aku katut mesti jeneng. Pokoknya intinya itu aja, itu bukan untuk ya semua. Jadi tugas yang sehat. Dalam keadaan tugas, namanya tugas loh. Saya pun wayah tugasku ning kerja meletre ya bongko aku intinya kan ngono. Ya intinya meskipun nanti tugas di luar pun juga tolong dijaga itu nggih. Pakem pemilihan Prabu yaitu ya kriteria dalam pemilihan burung juara. Untuk Prabu yang paling utama adalah irama atau variasi lagu, durasi kerja, volume, gaya, dan fisik itu secara keseluruhan. Tapi nanti untuk kelas-kelas tertentu ada perubahan di nomor mungkin 23 atau 34 nya gitu tertentu, tapi untuk keseluruhan pakem kita yaitu irama lagu, durasi kerja, volume, gaya, dan fisik. Nanti biar dijelaskan sama mentor, saya cuma gambaran saja. Jawaban sesuai yang apa jenengan tahu. Sesuai burungnya mungkin bagus, materinya sembarang bagus, cuma ada kesalahan kecil, nyerit berat kata. Itu kan jawabannya. Nah, kuning pun di sini aturan konser nilai mutlak apabila burung mendapatkan bendera peringatan ada. Ya, garapan sesuai kriteria dalam pemilihan burung juara. Jadi kalian menentukan nilai mentok itu sesuai kriteria pemilihan burung yang juara, sesuai pakem kita tadi. Kriteria dalam pemilihan burung juara mulai irama, durasi, volume, gaya, dan fisik. Aturan koncer atau nilai mutlak 38 apabila burung mendapatkan bendera peringatan. Jadi burung yang mendapatkan bendera warna kuning satu masih layak diajukan nilai mutlak 38. Ini nilai mutlak ya, kita nggak ngomong nilai koncer ya. Kalau koncer sesuai jenengan masing-masing, pribadi masing-masing, yang sesuai jenengan pilih dari burung-burung yang sudah masuk nilai mentok.
yang masuk nominasi nanti ya. Burung yang mendapatkan bendera warna kuning masih layak diajukan nilai mutlak 38, dan burung masih layak koncer juara 2 dan 3, enggak juara 1. Itu yang peringatan bendera kuning 1. Jadi kalian kok ikut bendera kuning 1 bukan berarti dia mati, enggak layak, enggak sama, enggak. Mungkin yang ngasih kuning itu temenin jenengan pas saman apik, nek kuning ya tapi pas aku apik mbok kayak mentok enggak apa-apa. Karena apa, pas sampean bagus dicawangi sini ngarepmu iku lho ya, bawa cawak, bawa parah, bawa apa kayak ono lah, itu kan kita menghargai dia. Gantang 37,5, 38. Untuk teknisnya nanti ini form ini pasti kita gunakan setiap labor maupun lapres maupun event di Prabu ya. Di situ ada irama, durasi, volume, gaya, dan fisik. Cuma mengingatkan saja kalau kalian sudah mentok 38 berarti kita layak 38 di form itu ya. Oke. Nah di situ ada bendera peringatan kuning dan merah. Ini ngilik nih sampean. Jadi ketika jenengan masuk di blok temen, setelah geser di bloknya temen, yang jenengan lihat jangan burungnya dulu, isor sawangan sih. Jadi kalau sudah sesuai gini-gini, jadi kalau bisa menentukan nilai motor 38 maupun yang enggak. Semua materi mulai awal sampai akhir dari segala jenis burung nanti kita serahkan ke Pak Atta. Jadi jenengan tolong saya yakin semua yang di sini sudah banyak yang sudah ikut diklat, tapi kita cuma mengingatkan saja, nggak ada yang pintar di sini. Cuma kita belajar bersama, aku dewi belajar nih, ya. Jadi setelah ini materi langsung ke materi. Setelah materi nanti dilanjut. Kalau jamnya istirahat kita nanti istirahat dulu, dilanjut setelah maghrib nggak apa-apa. Jadi kita awal dulu, kita bahas awal, jenengan mau bahas terkait dari awal, nanti dengan ulangi lagi dari segi lebih ringkas dari awal. Nanti kita hari ini selesai sampai jam berapa, sampai selesai pokoknya ya. Kita hari ini belajar bersama demi kemajuan Prabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman, ada punya rumah baru yaitu Prabu. Maka saya mohon jaga rumah kita sebaik mungkin, jadi membuat kita bangga. Jadi rumah kita harus membuat kita bangga. Punya orang yang punya pekerjaan expert, artinya ahli. Jadi mohon tolong dijaga secara attitude, tingkah laku. Jadi kalau ada juri harus memang dengan kondisi pikiran dan kesehatan 100% ya. Jadi itu membawa nama Prabu, tolong dijaga. Prabu adalah rumah kita bersama, harus kita jaga bersama-sama. Kita ini bukan antara senior junior, bukan, kita berteman, kita bersahabat. Jadi saya mohon saling terbuka dalam hal apapun yang menyangkut organisasi kita Prabu. Tinggi, rendah, nada burung membawakan, artinya cengkoknya ya, variasi lagu otomatis dengan adanya irama lagu dan variasi itu yang kita cari, burung ngerol. Karena variasi otomatis lagunya nggak monoton, banyak. Irama itu dia membawakan nadanya naik turun, artinya itu apa yang dikatakan cengkok. Jadi di situ kita fokus, berarti irama lagu itu burung yang titik berat kita yang ngerol. Apalagi kalau jenis-jenis murai, apalagi lebih bagus ditutup dengan tembakan ya. Dari situ kalian sudah mengerti apa yang arti irama lagu. Durasi 3 bagian. Jadi awal burung itu Anda juga harus tahu awalnya bagaimana, startnya bagaimana. Burung itu begitu digantang dia mengeluarkan lagu apa dia masih belum mengeluarkan, apa sudah mengeluarkan. Nah itu harus Anda bisa tahu. Kedua, durasi tengah itu juga harus kita perhitungkan. Ada burung awal bagus, tengah ke belakang kurang, nah itu secara durasi tidak memenuhi 80% ya. Jadi awal, tengah, akhir harus kita perhitungkan. Nah terus
Tiga itu volume otomatis tinggi, kita cari yang volumenya tembus, artinya volume yang kristal. Nah, volume kristal itu berarti biasanya burung yang top form, dia volumenya keluar itu burung yang top form. Jadi umpama ada dua burung, satunya memang sama-sama ngerol, kita bandingkan. Nah, yang satu volumenya standar, yang satu volumenya tinggi, lah itu kita harus pilih yang volume lebih tinggi. Nah, terus 4, gaya itu artinya interaksi. Jadi burung yang ada interaksinya ketika diadu, apalagi burung-burung vektor, kayak kacer, kayak murai, antara yang cuma mematung meskipun lagunya bagus, tapi ada yang lagunya mungkin kalah satu strip, tapi dia punya interaksi yang lebih bagus, punya durasi dan interaksi, istilahnya wah narung manuk iki factor. Nah, dilihat dari luar itu juga menarik. Nah, itu kita utamakan yang punya gaya atau interaksi. Fisik, nah fisik itu satu, mama ada burung bagus tapi wah ini buntutnya brodol ya, apik sakjane tapi brodol, lah yang satu lengkap. Nah, kita harus bisa memilih yang lebih lengkap. Jadi artinya lomba burung itu harus siap gajo kita secara materi maupun fisik. Nah, mama ada burung brodol-brodol di lomba ini, wah ini berarti siji gak ngesakne manuke, keloro gak ngajeni jurine. Nah, itu pokoknya juri dituduh manuk brodol-brodol, kan dilihat gak nyaman gitu loh. Nah, itu harus kita perhatikan. Dan kedua, kita pakai sistem penjurian ini 38 ya, sistem yang selama ini saya kira itu masuk akal dibanding sistem-sistem yang lain. Jenengan kan sudah tuh banyak berkecimpung di EU, ada yang BNR, Ronggolawe, NZR, RGN, semua kan punya sistem. Tapi begitu muncul SMM dengan sistem ini, saya rasa paling masuk akal kok sistem ini, itu loh. Artinya kita kerja juri itu dituntut mandiri. Mandiri itu artinya di sini bukan kerja tim loh ya. Saya tekankan di sini bukan kerja tim. Jadi setiap Anda tugas itu Anda membawa tanggung jawab diri Anda sendiri-sendiri. Jadi tidak ada istilah di sini kerja tim. Jadi tidak ada saling menyalahkan. Beto karo dhisik, mau jarane Pak Atta kudu kuwi yo aku junior yo melu wae lah. Kadang kan gitu lah. Dengan adanya sistem ini, jenengan itu kerja sendiri-sendiri. Dan saya yakin dengan jam terbang Anda itu nanti skill akan terbentuk. Podo karo wong main bal-balan atau basket, nek sering nyekel bal, akhirnya ya cepet iso. Yang penting secara mental Anda mau maju. Oke, ya. Juri mandiri itu artinya ya begitu Anda menjuri ya tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi. Jadi di lapangan itu ibaratnya mulut Anda dilakban, wis kerja dhewe. Anda tahu burung ini bagus jelek itu tergantung dengan Anda sendiri, kemampuan Anda. Adanya timer dan rekap. Jadi selama ini kita kalau main ajuan itu kan tergantung core lab, kita mengajukan core lab yang meng-ACC gitu kan. Nah, di situ mungkin ada dalam tanda kutip pandangan negatif, wah ini tergantung core lab iki manuk iso nominasi pora. Tapi dengan sistem ini core lab kita diadakan adanya timer dan rekap. Jadi timer itu nanti biasanya kalau kita main G24 itu per blok itu satu setengah menit per blok. Jadi 1,5 menit per blok, nanti terakhir rolling bebas itu 2 menit. Setelah itu kita mengusulkan ini bukan ajuan loh ya, sekali lagi bukan ajuan tapi nilai mentok. Nilai mentok. Kalau ajuan itu ajuan koncer. Di mana-mana EO kan biasanya ajuan itu 3 karena itu ABC. Menurut juri masing-masing ABC-nya di mana. Kalau ini nilai mentok. Jadi nilai mentok ini belum tentu nanti jadi koncer Anda jadi nominasi.
Jadi masih kita godok lagi, kita rekap. Nah, begitu selesai kita rekap baru menjadi nominasi. Dan ini sistem blok. Jadi konsentrasi kita di blok kita. Umpama burung A ini setat kurang, umpama Mas Rizal masuk di blok A setat kurang. Begitu Mas Aib dari blok D masuk ke blok A, burung ini stat bagus, mungkin Mas Aib mentok. Nah, juri berikutnya Mas Yoga, Mas Harto, burung ini bagus. Begitu rolling terakhir, rolling banding-banding kan kita rolling bebas, kita bebas loh. Nah, Mas Rizal itu tadi ragu, wah ini mau manuk nomor gantangan ini mau, pas aku kok statnya kurang. Nah, dia nggak berani mentoki. Ternyata secara kualitas mungkin burung itu mumpuni. Nah, itu nanti saya jabarkan di banyak kasus 38 lah. Itu nggak apa-apa, Mas Rizal tidak mentok nggak masalah. A-nya 100, B-nya itu 40. Oke, A-nya 100, B-nya 40. Jadi dua koncer memang harus, Anda sebelum koncer itu memang harus diperhitungkan baik-baik mana yang layak A, mana yang layak B. Menurut saya umpama ada peringatan kuning 1 berarti tidak layak A, tidak layak A. Nah, jadi tidak layak A tapi Anda bisa ngasih B dengan catatan burung itu benar-benar berkualitas. Jadi Anda memang yakin wah ini mano api eman lek ditinggal, akhirnya Anda mentok, semua juri tahu burung itu bagus, masuk nominasi. Bahwa mentok 4 lah, tapi nanti timer ngomong, perhatikan gantangan 27 P1, jadi peringatan 1 otomatis tidak layak A tapi layak B. Itu masalah juara nanti tinggal lihat susunan yang lain. Iya teman. Ya itu. Terus kedua, peringatan kita kan pakai 3 kali, 3 bendera apa 2 bendera? 2 kuning, 1 merah. 2 kuning. Berarti kalau peringatan 1 itu nggak boleh bendera A, peringatan 2 kita simpulkan aja berarti tidak layak koncer. Nanti yang pertama tadi itu pembukaan sudah, pengenalan apa itu Prabu. Terus Prabu jangan lupa ya kita punya apa itu namanya, jenis apa Jawi? Slogan komitmen, tanggung jawab dan terpercaya. Itu slogan kita. Kalau komitmen berarti kita komitmen sebagai komitmen kita apa? Ya gitu ya. Kita sudah komitmen, kita ikut Prabu berarti kita apapun yang kita jalankan di Prabu, mulai dari AGRT, mulai dari larangan, mulai dari aturan, mulai dari semuanya kita harus komitmen 1 Prabu. Okay. Tanggung jawab berarti kita juri harus kita. Jadi kita itu intinya tanggung jawab apa yang sudah kita putuskan berarti kita harus bertanggung jawab. Terpercaya berarti kalian dapat dipercaya. Sulit memperoleh kepercayaan itu. Lek saman wis cacat pisan enggak dipercaya, sulit. Lebih baik kita itu apa adanya gitu. Makanya kita buat komitmen apa? Slogan kita komitmen, tanggung jawab dan terpercaya. Tolong untuk satu tambah lagi jenengan juri. Juri dalam arti kata kalau dalam dunia hukum itu jenengan hakim gitu. Saya mau tanya untuk peringatan pertama, kedua dan ketiga merah. Untuk peringatan pertama itu harus burung di atas rata-rata ya. Anda nanti setelah tahu ini gantangan ini naik peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 lah. Dengan catatan kalau burung itu meskipun peringatan 1, kalau burung itu enggak benar-benar bagus secara kualitas dan durasi, jangan sampai mentok. Itu untuk amannya kerja jenengan. Ya, jadi saya tekankan di situ. Tapi umpama pas banding dilalah manuk itu mencolot, ceblok, lah Anda nilainya tetap 38, jangan dicoret. Di sini kan mungkin ada peringatan langsung merah, tapi burung itu dilalah mentok. Itu kan dia cuma nominasi, kan tidak bisa koncer. Nah, di situ dari situ prinsip kita kelihatan bahwa kita tidak mencari kesalahan burung, tapi kualitas.
Itu burung mas, bukan manusia. Kalau manusia nyanyi hati-hati aja sampai ceblok teko panggung. Lelek manuk kadang jungkel lah itu. Jadi artinya memang kita tidak mencari kesalahan, tapi kalau ada peringatan jangan sampai, kalau istilahnya kalau tidak burung itu secara kualitas memang masuk menurut Anda, jangan sampai dipentoki dulu. Saya Mas Haris atau sebutan Mas Gondrong dari Pak Rujeng. Untuk nilai 38 mana? Kan kebanyakan juri baru 2 putaran terkadang sudah memberi nilai mentok 38. Alangkah lebih baiknya gimana kita mengambil rolling keberapa untuk menilai mentok 38 yang lebih baiknya gitu. Teknisnya gitu. Nah, yang saya tanyakan, jadi terkadang kita baru 2 rolling pertama atau kedua, terkadang kita udah kasih mentok 38, antaranya kita tahu. Nah, pas waktu kita rolling terakhir banding-banding ternyata burung ada kesalahan fatal tadi. Tadi pertanyaan dari Mas Gondrong, kapan kita ngasih 38? Nah itu gini mas, di form ini kan, di form penjurian itu kan ada nilai 37, itu nilai dasar bunyi 37,5, 38. Nah kenapa kita kasih nilai 37,5? Itu berarti rolling kedua kita setelah, artinya kan meskipun sistem blok, kita kan bisa melirik burung yang dari blok yang kita tinggalkan ya. Jadi kita umpama di blok A, kita tahu burung bagus iki. Nah dengan adanya nilai 37,5 itu kita isi 37,5 itu sebagai tanda, artinya saya tadi di blok A itu ada burung yang bagus, umpama 3 nomor gantangan itu bagus, umpama nomor 2, nomor gantangan 2, nomor gantangan 5 dan 10 itu blok A. Kita menandainya dengan nilai 37,5. Oke. Yang lain kalau nggak bagus jangan diangkat 37,5, itu untuk tanda kita. Setelah itu di blok B Anda ketemu lagi umpama 3 burung, kasih 37,5, itu untuk Anda, untuk tanda berarti burung itu tadi sudah bagus dari awal. Nah, Jadi saya ulangi, ada 2 burung di mentok 4 dan ada 2 burung di mentok 3. Itu koncer kita harus seperti apa? Dan ada 1 burung di mentok 4, ada 2 atau 3 burung di mentok 3. sudah ditandai tapi nggak dimentokkan, akhirnya mentok 3. Kasihan mama terjadi di gantangan 25 ini sebenarnya layak koncer, layak A, tapi karena ada juri mungkin lupa atau salah nulis, akhirnya 25 ini masuk grade-nya juri. Kemungkinan burung itu kualitas, terakhir dia gembos juga bisa. Jadi untuk kasus semacam ini kalau mentok 2 itu berarti 50%. Juri yang tahu 50%, jadi setengah dari Anda. Dan juri 4 yang tahu burung. Karena apa? Oke, teman-teman di luar ada yang sudah masuk EO, ada yang sudah punya istilahnya rumah untuk kegiatan menjuri, tapi di sini kita menanggung istilahnya apa? Di pundak kita itu dipertaruhkan nama Prabu. Kita start dari awal, kita bikin dari awal, baik buruknya nanti tergantung di teman-teman semua. Hidup Eden Prabu semua.